Hai Pak Chandra, hai Rosi Ilung. Hai, Rosiana, Pak Sandra. Ya, Pak Hai, Chandra gimana kemarin kabarnya? baik-baik. Kemarin Baik, katanya Kak. mau cerita satu kisah dari Lukas 19 ya, ayat 28 sampai 40, Pak Chandra. Iya, Pak Sandra. Ayo Iya, iya, ceritain, iya. Pak, sekarang, Pak. Oke, lose-lose nih dan juga yang di sini ataupun juga yang lihat ya. Ini ceritanya mungkin kita sudah pernah tahu, pernah dengar cerita tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem, yaitu waktu dia menjelang akan disalibkan ya atau menjelang Jumat Agung ataupun Paskah ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus kan setelah melayani berkeliling di seluruh ya daerah di Israel, tiba saatnya Tuhan Yesus memasuki babak terakhir dalam pelayanannya, puncaknya, yaitu dia harus mati menanggung setiap kita dari hukuman dosa di atas kayu salib. Nah, tiba saatnya dia akan memasuki Yerusalem, dan sebelum dia memasuki Yerusalem di sebuah daerah dekat Betfage dan Betania ya, seperti yang diceritakan Injil Lukas, dan yang sebuah kota yang terletak di atas gunung yang bernama Bukit Zaitun. Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk mengambil uh, seekor keledai, ya, seekor keledai. Nah, seekor keledai ini dipakai oleh Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Nah, singkatnya ketika Yesus masuk dengan keledai itu, banyak orang itu bersuka cita. Mereka menyambut Tuhan Yesus sembari berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Wah, waktu itu lose-lose. Orang-orang semua sangat senang sekali. Mereka membawa daun palem dan juga dia meletakkan seluruh jubah-jubahnya baik di atas keledai ataupun juga di jalan ya seperti menyambut seorang raja yang memasuki Yerusalem. Dan orang betul-betul banyak sekali saat itu karena 5 hari atau 6 hari sebelum memasuki peristiwa ataupun juga memperingati ibadah Paskah ya bagi orang Israel. Dan saat itulah nama Yesus diagungkan, nama Tuhan diagungkan dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan. Karena rajanya yang telah ditunggu-tunggu itu telah hadir dan menyatakan diri bagi umatnya. Kurang lebih begitu lah selesai ceritanya. Ya, ya, ya. Saya tuh kepikiran satu hal ya yang menarik di sini. Kan tadi dikatakan masuk sebagai raja ya. Tapi kok kendaraan yang dipilihnya kok keledai gitu ya? Itu kan kayaknya nggak umum ya. Iya, betul-betul. Kenapa ya Tuhan Yesus memakai keledai? Harusnya seorang raja itu kan masuk ke kota, ke sebuah tempat itu menggunakan apa biasanya? Kuda, betul nggak, Lose? Iya. Kalau Nah, di tapi India di mah sini, gajah, Iya. Pak. Kalau di India mah gajah. ya betul kalau di India gajah. Kalau di zaman dulu biasanya, apalagi di Eropa Timur ya, itu apa namanya kuda itu sebagai tanda seorang raja ya setelah dia pulang dari berperang ataupun memasuki sebuah kota yang ditaklukkan itu dengan seekor kuda yang gagah. Tapi Tuhan Yesus di sini masuk dengan keledai. Apa artinya? Nah, sederhananya keledai itu menggambarkan ya seekor binatang yang lemah, yang sederhana, dan Yesus masuk itu ke Yerusalem disambut sebagai seorang raja. Itu dia hadir bukan sebagai raja dunia, tetapi dia hadir sebagai raja yang merendahkan hatinya, menjadi raja yang membawa damai, bukan membawa peperangan, tetapi membawa damai bagi seluruh orang-orang Israel dan juga umat manusia. Itulah kenapa Tuhan Yesus memakai keledai. Aneh juga ya, Pak. Rasanya ajaib. Kenapa ya waktu Yesus masuk Yerusalem, itu orang-orang tuh langsung teriak-teriak yang mengeluh-elukan. Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sambil melambai-lambaikan daun palem.
kebayang meni megah pisan gitu Nah, ya. itu yang saya Betul. kepikiran juga. Aneh ya, memang mereka tuh orang itu emang udah tahu gitu ya bahwa Yesus itu raja gitu ya kan. Memang sih dia guru, tapi kan eh, kenapa gitu mereka sampai tiba-tiba rela gitu membuka jubahnya, dihamparkan di jalan-jalan gitu ya untuk menyambut Tuhan Yesus gitu ya. Ya. Nah, lose-lose memang peristiwa ini tuh adalah peristiwa yang sangat unik ya. Karena memang sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, baru inilah satu-satunya peristiwa di mana Yesus membiarkan orang-orang itu membuat satu perarakan atau sebuah penyambutan yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus. Biasanya Tuhan Yesus waktu menyembuhkan, waktu melakukan mujizat, banyak orang itu takjub dan kagum, bahkan menyebut Tuhan Yesus itu sebagai seorang yang membebaskan mereka, sebagai seorang yang melepaskan mereka dari penderitaan. Tapi Tuhan Yesus berkali-kali tolong jangan bicarakan, ya. Pergilah, ceritakan apa yang kamu lakukan, begitu. Nah, tapi kali ini di misi terakhirnya ini Tuhan Yesus membiarkan orang-orang. Kenapa? Karena salah satunya adalah untuk supaya orang Israel itu dapat mengingat kembali dan juga sadar bahwa ketika Tuhan Yesus masuk, bahkan dia masuk bukan dengan kuda, dengan keledai, menggunakan keledai, itu Yesus mau menggenapi ya nubuatan dari Nabi Zakaria pasal 9 ayat ke-9, di mana seorang raja yang akan memulihkan bangsa Israel, dia akan hadir, dia akan datang dengan keledai, dia akan datang dengan kesederhanaan. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Zakaria ini sekali lagi memang berbeda dengan cara pikir dunia. Sekali lagi, kenapa? Karena Raja Dunia itu menyelesaikan, memenangkan, memulihkan, menaklukkan segala sesuatu itu dengan kekerasan, dengan pedang, dengan kegagahan. Tetapi Yesus, dia masuk ke Yerusalem dengan keledai, itu mau menggambarkan dia hadir sebagai raja yang rela, yang memberikan diri untuk berkorban, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan pengampunan. Dia masuk dengan mengendarai seekor keledai ini. Dia menjadi lambang bahwa dia adalah raja damai, raja yang akan memulihkan, raja yang akan memberikan pemulihan bagi umatnya dan seluruh umat manusia. Itu sebabnya, sekali lagi, banyak orang bersuka cita, banyak orang meletakkan jubahnya ya untuk menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, ya, ya. Jadi walaupun dengan keledai, tetap kemegahannya, apa istilahnya ya, sukacitanya itu nggak kalah ya dengan pahlawan-pahlawan perang lain yang mungkin masuk pakai kuda gitu ya. Jadi istilahnya apa ya, grand entry-nya Tuhan Yesus itu sebagai deklarasi juga ya dari pelayanannya dia itu ya. Betul sekali, Lose. Ya, dia hadir sebagai Raja Damai. Kak Chandra, ini ada Ya. satu lagi nih yang bikin saya heran. Waktu itu kan orang-orang tuh mengeluh-ngeluhkan Yesus kan. Mereka tak percaya nggak bahwa itu tuh Yesus itu juru selamat, Mesias yang dijanji-janjikan. Soalnya ya, waktu pengadilan, tahu-tahu mereka bilang salibkan dia, salibkan dia. Aduh, meni bedanya. Iya. Jadi percaya Iya, nggak jadi itu memang teh? betul sekali, Lose. Jadi memang persoalan terbesar bagi para murid ataupun juga bagi orang-orang yang mendengarnya, nggak semua di antara mereka itu dapat memahami apa yang menjadi misi Tuhan Yesus. Di mana Yesus datang untuk menyelamatkan dunia itu bukan dengan pedang, sekali lagi. Bukan dengan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi yang menjajah Israel, tetapi menyelamatkan dunia, memulihkan Israel dengan dia menderita, dan bahkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga mereka didamaikan dengan Allah. Dosa mereka diampuni oleh Tuhan, begitu. Nah, makanya memang kalau kita perhatikan ya, Lose ya, waktu sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34, itu juga sempat disinggung ya tentang penderitaan.
tentang masa-masa di mana Tuhan Yesus akan menderita dan mati bagi umat manusia. Tetapi dikatakan di antara mereka sama sekali nggak mengerti apa yang disampaikannya. Karena bagi mereka, arti itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Begitu. Nah, ketidakpahaman ini, lose-lose ya, ketidakpahaman akan misi Tuhan, akan keselamatan dan pemulihan bagi umatnya, ini juga dialami banyak orang Israel. Ya, bukan karena mereka bodoh secara intelektual, atau mereka nggak pernah tahu tentang isi kitab suci. Karena para nabi dan para Taurat itu selalu menceritakan ya tentang atau mengajarkan tentang isi seluruh hukum Taurat. Tetapi yang membuat mereka itu buta secara rohani itu karena mereka tidak mampu memahami dan menerima kebenaran. Inilah problem besar bangsa Israel. Harusnya mereka mengenal Kristus. Karena Tuhan Allah sebelum Kristus datang, sudah banyak memberitakan firman-Nya, memakai para nabi untuk memberitakan firman-Nya, mengutus para nabi untuk bisa menceritakan, menjelaskan, menubuatkan tentang kehadiran Kristus. Untuk supaya bangsa Israel mempersiapkan jalan untuk kehadirannya. Nah, makanya nggak heran loh, ya, waktu selesai Yesus diarak atau dieluk-elukan, dipuja-puja, ayat 41 sampai 44, Yesus menangis loh. Setelah gempita, setelah semua itu bersukacita tentang Yesus masuk, karena itu menggambarkan nubuatan dari Zakaria pasal 9. Setelah itu Yesus menangis. Dia berduka. Menangis bagi umat pilihan Allah. Kenapa? Karena mereka telah menyanyiakan kesempatan saat Allah, Tuhan Allah, sedang melawat mereka di dalam kehadirannya, kehadiran Tuhan Yesus. Dan makanya nggak heran ya, kesedihan Tuhan Yesus juga dinyatakan ketika dia menyucikan bait Allah dari seluruh cara peribadatan yang sangat rendah maknanya. Orang-orang yang harusnya di bait Allah memuja Tuhan, mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, maka malah dipakai menjadi apa? Tempat untuk berjualan, tempat untuk melakukan transaksi. Saudara, bayangkan saja itu yang terjadi. Nah, itulah sebabnya nggak semua juga saat itu orang dapat memahaminya. Meskipun mereka berkata, Hosana, meskipun mereka mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Pak Chandra, dari kisah ini ya, kisahnya sangat menarik ya Pak ya. Apa penerapan untuk kita, untuk dipraktekkan dalam hidup kita, juga yang untuk diajarkan kepada anak-anak. Ya, penerapan praktis apa ya kira-kira ya, Mbak Sayana? Kalau kita sudah dengar tadi penjelasan nih. Nah, saat hari ini kita bisa belajar banyak sebenarnya ya. Nanti Lalu juga bisa cerita ya. Yang pertama sebenarnya melalui peristiwa ini kita bisa belajar. Untuk apa? Untuk menyambut, memuliakan Allah, Sang Raja Damai itu dengan apa? Yang pertama-tama, yuk dengan menggunakan waktu dengan baik. Bangsa Israel tadi kenapa Tuhan Yesus sampai bersedih? Karena telah menyanyiakan waktu untuk mengenal dan menyambut Dia dengan sungguh-sungguh. Menyambut Dia sebagai juru selamat. Menyambut Dia sebagai orang yang membawa keselamatan jiwa. Bangsa Israel menyanyiakan waktu mereka. Mereka tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita gunakan waktu dengan baik, yuk. Ya, kita punya kesempatan hari ini untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu dengan cara apa? Yuk mari kita gunakan prime time kita, waktu yang terbaik kita. Misalnya untuk saat teduh, untuk beribadah misalnya juga ya, untuk bisa menikmati Tuhan di dalam saat teduh kita, di dalam doa kita, termasuk juga dalam ibadah. Termasuk juga kesiapan hati, kesiapan fisik kita waktu beribadah. Sekarang gimana nih Lose nih? Yang pertama dulu deh, yang poin yang pertama ini nih, gimana nih? Kita sendiri sudah nggak sih mempersiapkan diri, memakai waktu yang Tuhan berikan itu untuk sungguh-sungguh menggunakannya untuk menikmati Dia. Gimana Lose? Ayo coba cerita. Atau Lose sendiri melihat apa yang terjadi saat ini gimana ya Lose? Kalau saya sih ya Pak Chandra, kalau saya tiap hari meditasi atau saat teduh itu, saya selalu menggunakannya di subuh. Karena pada saat subuh itu otak saya masih seger, belum terlintas kerjaan gitu, belum capek, belum ngantuk, kan baru bangun. Jadi saya biasanya meditasinya pagi-pagi.
supaya dapat. Kalau malam-malam mah keburu ngantuk, aminnya juga doanya pagi. Loso Yana gimana? Masih apa yang? Kalau saya sih lebih milihnya malam ya. Jadi kalau semua udah beres, baru baca Alkitab, saya teduh gitu. Kalau saya sih gitu, apa canda? Iya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ya memang kita harus siapkan waktu ya dengan baik ya. Mau pagi, mau malam, mau sore, tapi gunakan waktu yang tadi disebut apa? Prime time. Waktu yang betul-betul utama yang kita sediakan untuk Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul nggak? Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Selain itu juga apa? Siapkan hati, siapkan fisik, waktu ibadah. Ya, kita bersyukur gereja kita sudah boleh onsite ya. Mungkin di antara kita juga masih enakannya online nih. Kenapa? Karena waktu lagi online bisa habis bangun tidur nggak usah mandi langsung ibadah. Betul nggak, Losa? Iya. Nah, Pak Chandra, nih ngomong soal ibadah ya. Kan udah ada onsite nih, dan kemudian ada online. Kan udah disediain. Kalau misalnya saya pilih online aja gimana, Pak? Kalau milih online aja gimana? Ayo, Losa, Apio gimana? Siapa lebih milih online atau onsite? Kalau saya sih, kalau sehat ya pilihnya onsite. Cuman kayak kemarin kan isoman, jadi mau nggak mau. Kalau Ilung tuh kenapa pilih online tuh harus evaluasi dulu itu. Kenapa Losa pilihnya online? Lebih ke arah malas, lebih ke arah rasanya kok jalan dari rumah ke gereja kan jauh, habis waktu di jalan. Tapi sebetulnya Pak, itu mah cuma alasan ya Pak ya. Kalau memang kalau misalnya gini loh Pak, kita kan mau ke rumah pacar. Mau dari luar kota juga datang nggak ada keluhan ya Pak ya. Bener nggak? Iya, betul. Wah, kata orang dulu tuh laut ku seberangi, gunung ku daki, lembah ku lewati. Waduh, untuk rumah pacar, rumah kekasih. Tapi ke rumah Tuhan, ada waktu yang masih Tuhan berikan kita bisa beribadah. Hujan baru netes-netes, rintik-rintik, udah jadi nggak mau. Udah, online aja, betul nggak? Ya. Iya, betul. Nah, selain itu, poin ini tuh peristiwa ini juga mengajarkan kita ya, Tuhan masih memberikan waktu. Nah, tapi juga Tuhan mau mengajak kita menyambut Dia Sang Raja Damai itu dengan pengertian yang benar berdasarkan firman-Nya. Nah, bangsa Israel merasa sudah kenal Tuhan loh dengan cara ibadah mereka tadi ya. Dan keliru juga dalam memahami kehadiran Kristus. Nah, seringkali kita juga merasa nih, kita sudah beribadah sungguh. Kita seringkali memakai istilah, Pak, nggak apa-apalah, online lah. Yang penting kan hatinya, Pak, gitu. Yang penting kan kita beribadah. Seringkali alasannya begitu, benar nggak, Lose? Ya. Tapi ibadah itu ya memang berbicara soal hati. Tapi hati itu juga terpancar dari apa? Dari sikap kita, betul nggak? Dari cara kita di dalam beribadah. Kalau hati kita sungguh-sungguh, Tuhan masih memberikan kesempatan di gereja kita dibuka onsite, kita datang onsite, betul nggak? Dan kita datang tidak terlambat, kita datang setengah jam sebelumnya, dan waktu ke gereja, apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Bukan gosip, begitu ya. Dan yang kita lakukan itu bukan karena, saya sudah berkorban bagi Tuhan. Bukan. Karena yang kita lakukan, datang sungguh-sungguh pagi-pagi, kita mandi, kita berikan yang terbaik, diri kita siapkan diri dengan baik, itu bukan berkorban, tetapi kita meresponi akan anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Dialah yang memberikan damai buat setiap kita. Gitulah, Ya, luar biasa ya pembicaraan kita hari ini. Begitu kaya, dari satu cerita tentang Yesus masuk ke Yerusalem aja kita bisa gali berbagai hal.
Ngomong-ngomong nih, waktunya udah mau habis nih kayaknya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya, Pak Chandra, Ya, Pak Silung. Iya, siap, Terima kasih nih siap. untuk Tuhan berkati. waktu dan kesempatannya. Oke, Ya, sampai ketemu ya. ya, Bye-bye, dadah. sampai Mas ketemu, Makasih Lose. Pak Lose. Chandra. Tuhan berkati. Ya, Ya, Yana. Tuhan berkati.